Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, baik yang secara online pada siang hari ini maupun secara siaran tunda. Mari kita bersama-sama hari ini kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan dan tentunya kita akan memuji dan menyembah Tuhan ya. Kita bersyukur apapun keadaan kita di luar, tetapi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk berada terus di dalam hadirat-Nya, masuk dalam rencananya. Friday service pada Jumat hari ini akan dilayani oleh hambanya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yaitu Pastor Ferdinand Huta Barat, dan akan kita masuk dalam hadirat Tuhan, akan dipimpin oleh WL, Worship Leader Kakak Esther Monica. Kemudian kita juga akan dilayani untuk doa syafaat dengan Kakak Amel dan doa berkat oleh Pastor Saud Simamora. Demikian saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari persiapkan hati kita, pikiran kita untuk kita masuk di dalam ibadah ini. Sekalipun di luar dalam keadaan yang kurang mengenakan, tetapi dalam hadirat Tuhan kita dipenuhi oleh kasih dan karunia-Nya. Silakan, terima kasih. Saya berikan kepada pendoa. Silakan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa bersama. Terpujilah Engkau ya Allah ya Tuhan kekasih jiwa kami. Kami yakin dan percaya Engkau ada di dalam kehidupan kami setiap saat. Bahkan ada di dalam kami yang saat ini Bapa. Engkau melihat kami duduk diam Bapa di surga. Dan kami mau beribadah kepada Engkau Bapa lewat ibadah Zoom ya Tuhan yang disponsori oleh Terang Eklesia Ministry. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya kami telah melepaskan sejenak akan tugas dan kerja kami, oleh karena kami rindu memberikan yang terbaik buat Engkau Bapa, sebagai Tuhan yang selalu memberkati kami, sebagai Tuhan yang selalu menyertai kami, melindungi kami, memelihara kami, sehingga kami boleh ada sampai saat ini Bapa di sorga. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan ibadah yang akan berjalan pada saat ini Bapa, mulai dari permulaan, pertengahan hingga boleh berakhir dengan segala baik. Kami minta perlindungan dari Engkau Bapa, pembentengan dari Engkau di mana kami berada pada saat ini Bapa. Karena kami rindu sekali memfokuskan hati kami, pikiran kami untuk benar-benar berada di dalam hadirat Engkau Bapa di sorga. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, dengan berjalannya ibadah kami pada saat ini Bapa, sesungguhnya kami berkata kami ini semua hamba-hamba-Mu. Banyak sekali kekurangan dan kelemahan, banyak sekali dosa ya Bapa. Tetapi Bapa, biar kami layak di hadapan Engkau Bapa untuk beribadah, kami minta ampun kepada Engkau. Apapun yang kami perbuat melawan kehendak Engkau, supaya apa yang kami lakukan saat ini ya Bapa, Engkau akan menerima, dan kami ya Bapa bukan sia-sia mau beribadah kepada Engkau saat ini Bapa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk melakukan tugas pada saat ini di ibadah Free Day Service ini Bapa. Baik dia sebagai pendoa, baik dia sebagai pemuji penyembah, bahkan dia ya Bapa sebagai hamba yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah pengurapan yang tersendiri Engkau boleh memberikan bagi mereka Bapa. Dan lewat pelayanan mereka kami semua yang akan mengikutinya, baik mengikuti lewat online atau di mana saja Bapa di sorga, kami akan merasakan Engkau. Kami akan menikmati Engkau. Kami akan mendapatkan sesuatu suara dari Engkau. Karena itulah yang sesungguhnya kami butuhkan. Maka kami memberikan waktu ya Bapa untuk beribadah kepada Engkau. Oleh karena waktu ini Tuhan adalah waktu yang Engkau nyatakan bagi kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Segala sesuatu yang kami mau pakai untuk ibadah online pada saat ini, kami percaya juga Tuhan memberkati, supaya Bapa tidak ada gangguan apapun ketika kami sedang mau beribadah kepada Engkau Bapa. Karena ada pengurapan di mana kami berada pada saat ini, di mana kami duduk pada saat ini, di mana kami berdiri saat ini, di mana kami sedang memberikan waktu
waktu kepada Engkau untuk beribadah bersama-sama Bapa di dalam sorga. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih, inilah doa dan ucapan syukur kepada Engkau Bapa di sorga. Biarlah kami yang akan mengikuti ibadah, kami pasti akan mendapatkan sesuatu yang baru, yang berasal dari Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau di tempat yang maha tinggi. Karena kami mau menyatu hati untuk sedang datang kepada Engkau saat ini dan sedang mengerjakan apa kata Engkau untuk kami lakukan di setiap saat dan ketika, khususnya saat ini kami beribadah lewat ibadah cleaning service ya Tuhan, yang disponsori oleh Terang Eklesia Ministry. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus di tempat yang maha tinggi. Sekali lagi Tuhan memberkati hamba Tuhan yang nantinya Engkau pakai untuk mau melakukan tugas dia, menyampaikan kebenaran firman Allah. Biarlah firman Allah yang Engkau taruhkan bagi dia, apa yang harus dia sampaikan kepada kami yang sedang duduk dan kepada di mana sampai di mana ya Bapa akan acara ini Bapa, karena ibadah ini Tuhan sedang dilakukan lewat media Bapa, entah lewat Facebook atau Instagram atau hal apapun Tuhan. Kami percaya banyak orang yang merasa diberkati lewat ibadah kami saat ini. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Tuhan Yesus yang kami sembah setiap saat, oleh karena Engkaulah Raja kemuliaan bagi kami. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu Yang Kau nyatakan. Mic-nya kakak nggak Monik, mikrofonnya diaktifkan. sempat membuatku terpesona, apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa akan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona, apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku, Tuhan?
Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Haleluya. Syukur bagi kasih-Mu Tuhan, besar-besar anugerah-Mu Tuhan. Glory bagimu Yesus, mulia-mulia nama-Mu. Haleluya, haleluya. Glory, mulia-mulia kasih setia-Mu Bapa. Syukur atas anugerah-Mu. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Terima kasih Bapak, kami siap mendengarkan sabda firman-Mu, kami siap mendapatkan pembaruan akan firman-Mu ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur, haleluya, haleluya, amin. Amin. Haleluya. Baik saudara, saudara terkasih, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, urapilah kami dalam proses menyampaikan, menerima kebenaran firman-Mu. Kami percaya Kau akan menjadikan kami tanah yang baik, sehingga benih firman-Mu akan hidup, tumbuh, besar, berbuah untuk kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua yang siap untuk dibangun dalam kebenaran firman Tuhan, sama-sama berkata, amin. Haleluya. Shalom, saudara-saudara semua. Ya, kita semua yang khususnya kita aktif di dalam kehidupan dunia kerja, ya saudara-saudara, apapun ya profesi kita, bidang apapun yang ada dalam aktivitas kita hari-hari, ya baik sekuler, marketplace maupun pelayanan di dalam kerohanian, ya bertemu kembali dengan Friday Service 40 Minutes, ya saudara-saudara. Pada saat ini saya tergerak untuk menyampaikan satu tema, yaitu hidup menyembah dalam dunia kerja. Haleluya. Nah, saudara-saudara terkasih, menyembah itu mempunyai arti proses menghormati. Dengan mengangkat tangan, bersujud, begitu ya. Nah, saudaraku, ketika ada orang datang ke kerajaan, ya sujud, angkat tangan, itu menyembah ya sebelum masuk ke dalam singgasana, sebegitu. Nah, kalau kita di dalam kerohanian,
tentu apa yang kita lakukan di dalam menyanyi, menyembah, ya, mengangkat tangan, itu merupakan penghormatan kepada Tuhan. Itu penyembahan, menyembah. Menyembah juga punya arti memuja. Memuja bisa dewa-dewi, ya, bisa Tuhan, ya tentu ya. Itu tanda menghormati bahwa yang disembah adalah ditempatkan di tempat yang tertinggi dalam kehidupannya. Ya, saudara-saudara, ketika kita menempatkan Yesus Kristus di tempat yang amat sangat tinggi dalam kehidupan kita, dengan apa saudaraku? Oh, banyak hal tentunya. Apakah setiap keputusan kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus? Apakah setiap langkah kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus? Apakah setiap bangun tidur kita bersyukur? Sebelum tidur, kita juga, saudaraku, mempersembahkan korban dan seterusnya. Menyembah. Menyembah juga mempunyai arti apa, saudaraku? Merasa bahwa diri itu di bawah daripada pemerintahan, di bawah daripada, atau mengaku di bawah perintah. Ya, kalau di bawah perintah kerajaan misalnya, kerajaan Majapahit, kerajaan Siam, itu berarti menyembah kerajaan itu. Atau takluk. Nah, sedemikian kita takluk terhadap perintah-perintah Tuhan. Menempatkan diri di bawah dari seluruh perintah-perintah daripada Bapa di sorga. Itu juga kita sedang melakukan penyembahan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku terkasih, tentu Tuhan kita mau bahwa kita melakukan hal-hal sedemikian itu senantiasa. Bukan sekali-kali. Bukan setengah-setengah. Tetapi setiap saat, setiap waktu, seluruh kehidupan kita melakukan penyembahan kepada Bapa di sorga. Amin, saudara. Nah, saudara terkasih, dalam kesempatan pada siang hari ini, kita ada dalam satu momentum ibadah yang khususnya untuk dunia kerja. Segala aktivitas kita, segala di mana hari kita pakai untuk apa? Mencari penghasilan, mencari segala kebutuhan primer maupun sekunder. Para saudara-saudaraku, kita mendapatkan tuntunan dari Bapa di sorga untuk melakukan menyembah, hidup yang menyembah dalam dunia kerja. Mari kita buka firman Tuhan dari Imamat 19 ayat 35. Imamat 19 ayat 35. Saya akan baca untuk kita semua sampai 37. Iya. Sudah tampil di layar. Imamat 19 ayat 35 sampai 37. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan mengenai ukuran, timbangan, dan sukatan. Sukatan ini juga takaran gitu ya. Iya. Neraca yang betul, batu timbangan yang betul, eva yang betul, dan hin yang betul. Haruslah kamu pakai. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku, serta melakukan semuanya itu. Akulah Tuhan. Nah, saudara-saudara terkasih, kita masuk ke dalam ayat yang terakhir ini. Bukankah kita ketika menempatkan kita takluk, kita ada di bawah perintah Tuhan dan kita lakukan, maka kita sedang menyembah Bapa di sorga. Nah, dalam kehidupan kita, segala profesi, segala bisnis, atau sebagai karyawan, atau pedagang dan lain-lain, saudaraku, mari kita lihat ayat yang ke-35. Janganlah kamu berbuat curang. Apapun yang kita lakukan dalam mencari penghasilan, tidak boleh curang. Amin, katakan amin. Iya. Dan yang terpenting bukan berkata amin kepada kita semua, tapi kepada Tuhan. Amin, saudara-saudara. Amin. Iya, maka kita akan mengakhiri kecurangan itu.
ya, untuk kehidupan kita ke depan dalam setiap aktivitas. Nah, saudara, di dalam hal ini bicara dengan peradilan. Ya, mungkin saudara ada yang melihat acara ini yang kehidupannya ya ada dalam bidang hukum, ranah hukum. Tetapi saudaraku, apapun bidang kita, tentu kita juga tetap ada dalam hal-hal keadilan. Amin, saudara. Nah, dikatakan bahwa apa? Bahwa janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Nah, Tuhan menyatakan secara detail ini, saudara-saudaraku. Apa itu? Mengenai ukurannya. Ya. Dalam keadilan yang Anda lakukan. Bagaimana Anda memegang ukurannya? Apa ukurannya? Apakah sesungguhnya hanya tentu adalah apa? Undang-undang KUHP, lagi sekarang KUHP sudah ada yang baru ya, sedang diperbincangkan begitu. Tetapi apakah hanya itu? Nah, saudara-saudaraku, bahwa apa? Bahwa saya sedikit mendapatkan sebuah pengetahuan tentang bidang hukum bahwa orang hukum atau hakim pun tidak semata-mata hanya memegang pasal-pasal dalam undang-undang atau KUHP itu. Tetapi apa yang ada yang namanya peradilan umum. Itu juga harus dipergunakan di luar yang tertulis dalam undang-undang itu, pasal-pasal ayat-ayat itu. Ukurannya. Dan apakah hanya itu? Tuhan mau adalah ada hukum Tuhan, ada keadilan daripada Tuhan pun dimasukkan di dalam itu. Karena itu yang sempurna, amin, saudara. Ya, undang-undang buku itu oke, pengetahuan hikmat manusia, tetapi hikmat Tuhan jauh lebih besar daripada hikmat manusia, amin, saudara. Nah, kemudian apa? Mengenai apa? Timbangan. Ya, bagaimana menimbangnya, saudara? Apakah menimbangnya dengan timbangan yang adil gitu ya? Dan sukatan, takaran-takarannya. Sudah terkasih, kita melihat peradilan saat ini, maupun keadilan-keadilan yang kita rasakan. Kita ingin lebih lagi baik, amin, saudara. Tetapi kalau itu sudah baik, apakah hanya sebatas itu? Tuhan bilang apa? Bahwa kita di dalam takluk akan perintah Tuhan itu melakukannya dalam sebuah penyembahan, dan penyembahannya itu adalah yang ekstrim. Mengapa dikatakan ekstrim? Sesuatu yang paling tinggi kapasitasnya, sesuatu yang paling tinggi kualitasnya. Saudara, kita mengingat Raja Daud di dalam menyembah Tuhan. Wow, tubuhnya mengangkat tangan, kaki, dan seluruhnya seperti orang gila. Fisiknya jasmani, jiwanya juga amat sangat sukacita, saudara, pada saat itu dapat membawa tabut Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, rohnya menyala-nyala, kapasitas yang besar, ekstrim, saudara. Nah, di dalam apa? Di dalam kita juga hidup di dalam profesi kita, dalam keadilan, saudara-saudara, khususnya di dalam bidang hukum ini, saudara-saudaraku, kita juga perlu, bahkan harus ekstrim, dalam melakukan pekerjaan aktivitas kita harus dalam penyembahan yang ekstrim, katakan amin. Haleluya. Ya, amin. Mari kita lihat, saudara-saudaraku, yang lebih lagi detail. Tuhan itu detail ya, saudara-saudaraku. Ya, Imamat 19 ayat 15, saya buka kita. Ayat 15. Ya, ini dia, saudara. Apa dikatakan? Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Ya. Di dalam hal ini apa? Dia orang kecil, dia orang miskin, dia orang nggak berpendidikan. Aduh, kasihan. Sehingga apa? Sehingga dibela mati-matian sampai berlebihan. Itu pun jangan. Yes. Wow, Tuhan kita luar biasa. Yesus, boleh engkau mengasihi, tetapi jangan pakai kasihan. Itu beda ya, kasihan dengan kasih dengan kasihan itu beda.
Ya. Nah, kalau kasihan itu, oh ya ya, memenuhi apa yang dia butuhkan gitu ya. Tetapi itu bisa apa? Bisa juga penilainya surut, ya, negatif. Tetapi kalau memberi kasih itu pasti nilainya menaik, ya, atau positif gitu. Kasih, yes. Memberi nilai di sekolah, misalnya Anda guru ya, aduh kasihan itu, dia bodoh, nanti tinggal kelas gitu ya. Oh dikasih nilai tinggi, dia naik kelas. Itu kasihan ya. Tapi kalau kasih, kalau saya naikkan kelas dia, nanti dia naik kelas dia nggak bisa apa-apa, makin kacau, makin stres itu. Gitu ya. Oh lebih baik saya bikin nilai yang sebenarnya supaya dia belajar lagi, supaya dia lebih maju. Itu kasih. Saudara-saudaraku. Nah, saudara terkasih, demikian juga dikatakan bahwa apa? Janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Ya, di dalam peradilan. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Saudara, kita dengar nggak sedikit ya. Wah, sebuah keputusan itu dipengaruhi oleh apa? Orang kuat, orang-orang punya uang, orang-orang besar. Sehingga keputusannya itu dipengaruhi oleh hubungan-hubungan yang kepada orang-orang yang besar itu. Yes, mari kita kan jangan. Amin, saudara. Maka apa? Mengadili orang dengan kebenaran. Haleluya. Nah, saudara terkasih, saya cepat saja dalam waktu yang semakin sempit ini, saudaraku. Tadi ayat yang ke-35, kita lihat ayat yang ke-36, ya. Ini dapat tercermin untuk apa? Untuk profesi lainnya. Neraca yang betul. Nah, kalau berdagang, ada neraca, ada timbangan. Memang timbangannya, ya tentu, jangan di setel-setel gitu ya. Yang betul aja, gitu ya toh. Iya, itu ya. Lalu apa? Batu timbangan yang betul. Nah, kalau timbangan zaman dulu itu pakai batu ya. Nah, sebelahnya gitu. Nah, batunya juga yang betul begitu. Iya dong. Jangan batu yang salah. Nah, ini detail ya. Berarti bicara apa? Bicara keseimbangannya itu betul. Karena batu di sini itu ukuran 1 kilo. Nah, yang di sebelah ini harus 1 kilo juga bahannya atau makanan atau yang dibeli begitu. Itu. Eva yang betul. Eva ini juga takaran ya. Ya, atau satuan takaran. Satu Eva itu sekitar 36 liter gitu ya. Nah, satuannya betul. Ya. Pakai satuan apa? Satuannya 1 kilo berapa rupiah? Itu ya, saudara. Dan hinnya yang betul. Hin juga satu takaran. Kalau Eva itu untuk barang cair gitu ya. Kalau hin ya itu yang mencair ya, perkiraan saya begitu ya. Nah itu sekitar apa? Satu hin itu sekitar 1/6 bat. Itu juga sekitar 16 liter begitu ya dipakai pada saat zaman ini. Itu yang harus kau pakai. Jadi apa saudara-saudaraku? Jadi apa dikatakan bahwa jadi takarannya, ukurannya ya, itu harus betul saudara-saudaraku. Angkanya betul. Saudara-saudara, kalau kita berpikir, saya sempat berpikir bahwa ini bagaimana kalau bicara kurs begitu ya. Kurs itu berubah setiap hari, bahkan setiap jam. Kalau mau tukar uang, money changer, atau mau berdagang secara online kurs, begitu bagaimana? Maka apa? Maka pada saat detik itu ukurannya berapa harganya, satuannya. Itu yang dipakai, dan itu adalah kesepakatan, saudara. Jadi detail, saudara. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Maka ketika kita tidak melakukan hal-hal yang sedemikian dikatakan Tuhan, maka kita tidak takluk kepada apa? Kepada Tuhan. Maka saudaraku, dapat saya simpulkan pada saat ini, saudara terkasih, bahwa apa saudaraku? Bahwa Tuhan adalah kebenaran itu. Amin, saudara. Tuhan Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah.
Itu yang di Alkitab. Itu Allah sendiri, saudara. Itulah firman. Itulah firman adalah kebenaran. Maka saudara-saudara terkasih, maka ketika kita melakukan dalam setiap aktivitas kita, apapun profesi kita, apapun kegiatan kita, apapun yang sedang kita lakukan, ketika kita takluk kepada kebenaran, maka kita sedang menyembah Tuhan. Amin, saudara. Yes. Tapi sebenarnya ketika kita tidak takluk kepada kebenaran, apa-apa yang salah, apa-apa yang di luar kebenaran Tuhan, bukankah kita sedang tidak menyembah Tuhan Yesus Kristus? Nah, saudara-saudara terkasih, Tuhan mau senantiasa kita menyembah. Menyembah bukan biasa-biasa, tetapi menyembah dengan ekstrim, saudara. Dengan kekuatan yang paling besar, kapasitas yang paling besar, kesungguhan yang paling besar. Dan bukan hanya pada saat ibadah, menyanyi, menaikkan tangan, tetapi dalam dunia kerja kita. Bahkan di dalam segala lini kehidupan saudara yang saya. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba telah selesai berbicara, Tuhan, menyampaikan firman-Mu di dalam kesempatan yang terbatas, Tuhan, di dalam kemampuan hamba juga yang sederhana. Biarlah Bapa, kami yang menyaksikan, bahkan kami yang akan menyampaikan kepada orang-orang firman yang telah sampaikan bagi kami. Biarlah Roh Kudus lebih lagi menerjemahkan bagi kami. Biarlah Roh Kudus lebih lagi membuat terang bagi kami. Biarlah Roh Kudus masuk kepada pribadi kami masing-masing berbeda, untuk kami dapat memahami, bahkan tajam. Bahkan dengan saat ini kami berkomitmen untuk melakukan penyembahan dalam setiap kegiatan dunia kerja kami, Tuhan. Bahkan setiap hal dalam hidup kami dengan ekstrim dan senantiasa tanpa henti. Itulah janji kami, dan biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk kemuliaan. Terima kasih Raja. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang siap melakukan firman Tuhan dalam janji kepada Tuhan sama-sama berkata, amin. Haleluya. Silakan. Shalom, silakan untuk pengumuman Ibu Hari. Baik, saya akan membacakan pengumuman tentang kegiatan di Terang Eklesia Ministry, yaitu Friday Service selama 40 menit yang diadakan seperti saat ini, yaitu pada hari Jumat pada pukul 12 hingga 12.40, dan ini diadakan setiap hari Jumat. Sampai jumpa dalam acara ibadah Friday Service Jumat depan. Di Terang Eklesia Ministry juga menerima siswa baru, yaitu sekolah misi selama 1 tahun, bersertifikat evangelis, kemudian diploma 2, berpredikat DIPTH, S1 berpredikat STH. Bagi yang tergerak dan rindu untuk menambah di dalam pelayanan, segera daftarkan melalui 08119691 416. Kemudian telaah firman pada hari Selasa diadakan pada pukul 19.30 hingga pukul 21.30, yaitu telaah firman, berbagi sharing firman. Kemudian doa pujian dan penyembahan juga mohon maaf, yang telaah firman setiap Selasa, yaitu minggu pertama, ketiga, dan kelima. Kemudian untuk doa pujian dan penyembahan pada minggu kedua dan keempat, berbagi perolehan doa. Dan doa fajar diadakan setiap pukul 4 hingga pukul 5 setiap hari, tetapi
setiap hari Sabtu ada khusus, yaitu interaktif ya. Ada pengajaran juga di situ setiap pukul 4 hingga pukul 5.30. Kemudian bagi yang tergerak untuk menabur, yang merasa terberkati tadi dengan firman tadi, dipersilahkan untuk menabur di nomor rekening BCA 3422647837 atas nama Ferdinand Huta Barat. Dan ini semua adalah untuk pelayanan, di dalam melayani, karena di Terang Eklesia juga ada pelayanan selain pengajaran juga, ibadah juga ada pelayanan misi ke daerah-daerah bagi menjangkau jiwa-jiwa bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, dan pelayanan di LPK juga. Demikianlah pengumuman yang saya sampaikan. Ya, doa syafaat. Saya persilakan hambanya berdoa syafaat. Dipujilah nama Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Mari saudara-saudara yang terkasih yang baik yang ada di online, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur Bapa kami naikkan kepadamu Bapa, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Bapa, di mana pada saat ini kami telah diguncangkan oleh-Mu Tuhan, bencana alam yang ada, gempa bumi, bencana alam Tuhan. Kau beri kami kekuatan, ketabahan, kesabaran, banjir juga Tuhan. Yang terkena dampak, Engkau juga memberi kekuatan dalam menghadapi segala sesuatunya ya Bapa. Pulihkan perekonomian bangsa Indonesia kami ya Bapa. Jauhkan kami dari mara bahaya apapun juga bangsa negara kami menjadi dampak yang luar biasa bagi negara-negara asing yang ada ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami menjadi bangsa negara yang besar, nanti bangsa negara yang takut akan Engkau ya Bapa. Ampunilah segala dan dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat ya Bapa. Biarlah kami sejalan seiring dengan Engkau ya Bapa. Kembali kepada cinta mula-mulamu ya Bapa. Juga Engkau memberkati pemerintahan kami yang ada ya Bapa. Dari Bapak Prabowo Subianto dan wakilnya juga jajaran yang ada ya Bapa. TNI Polri, juga para dokter, Angkatan Laut, Angkatan Darat Tuhan. Kau juga pelihara mereka dalam kesehariannya Bapa. Pekerjaan mereka, kebijaksanaan yang mereka ambil bersama-sama ya Bapa. Biar mereka bersinergi satu sama lain Tuhan. Sampai ke bawah Tuhan, aparat RT RW setempat yang ada ya Bapa. Biarlah mereka saling bekerjasama Bapa, memimpin bangsa Indonesia ini menjadi bangsa Indonesia yang luar biasa, yang bersinar tapi bersinar di antara bangsa-bangsa lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang ada dimanapun berada. Pakai mereka dan urapi mereka Tuhan, sebagai menyambung lidahmu Bapa, sebagai menuai jiwa-jiwa yang ada ya Tuhan. Biarlah mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada ya Bapa. Jiwa-jiwa yang ada Tuhan kau bawa kembali ya Bapa. Urapilah hamba-hambamu yang ada di pelosok negara dimanapun Tuhan, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami doa untuk rekan-rekan kami mungkin yang dalam kelemahan tubuh, Kau memberkati kami satu persatu ya Tuhan. Keluarga besar yang ada, biaya-biaya yang dibutuhkan dalam merawat ya Bapa. Kami percaya Engkau memelihara kami setiap tangan-tangan yang ada ya Bapa. Kami akan percaya usaha yang mereka kerjakan, pekerjaan yang mereka lakukan, apapun yang mereka lakukan, biarlah itu menjadi berkat bagi mereka dimanapun mereka berada ya Bapa. Kejujuran selalu ada di dalam hati mereka masing-masing ya Bapa. Takut akan Engkau, selalu mengandalkan Engkau dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah Bapak Ferdinand juga rekan-rekan yang ada dimanapun apapun yang mereka lakukan Tuhan. Kau berikan kekuatan, kesehatan ya Bapa. Pelayanan-pelayanan sekolah misi Terang Eklesia boleh berjalan sinergi dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Apabila sebentar kami akan berpisah satu sama lain, biarlah biarlah Kau yang melindungi kami, menjagai kami selama aktivitas panjang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menerima berkat daripada hamba-Mu.
Terpujilah Engkau, haleluya, haleluya. Serahkan kepada hambanya. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminjamkannya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan di tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan pernah goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mari kita mengangkatkan tangan kita ke hadapan Tuhan, menerima berkat-berkat dan janji-janjinya sepanjang satu hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis bersama Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus akan datang kedua kalinya kelak untuk menjemput kita di awan-awan yang permai, mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Bersama kita katakan amin. Haleluya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Amin. Terima kasih semuanya. Terima pada kasih kita semua. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Bang Henry. Sampai ketemu nanti malam ya Alfa. jam 7 kita mau ada doa bersama untuk misi Tasikmalaya. Boleh? Kasih waktunya. Linknya sudah saya kirim di grup. Terima kasih. Ya. Halo, Bang Henry. Doming, Ah, gimana kau? Amin. Salam Pak, salam. Bang Henry. Ya, Bulan Pak. depan Kerawang ya ada baptisan. Oh iya Pak, siap. Ya, Oke Pak, oke. Bulan depan ikut. ya. Dadah semuanya. Sok Bye. lewat ya, Doming. Kalau nggak ketipu pada juga.